Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Anggraini, NIM 2274201146. Di video ini saya akan menjelaskan tentang materi-materi hukum internasional. Hukum internasional adalah hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Pada pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional, sumber-sumber hukum internasional itu ada 5. Yang pertama adalah perjanjian internasional, yang kedua adalah kebiasaan internasional, yang ketiga adalah prinsip-prinsip umum hukum, yang keempat adalah keputusan pengadilan, yang kelima adalah ajaran-ajaran para sarjana hukum paling terkemuka dari beberapa negara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk perjanjian internasional. Adapun bentuk-bentuk perjanjian internasional yaitu adalah traktat. Traktat adalah bentuk perjanjian internasional yang mengatur hal-hal yang sangat penting yang mengikat negara secara menyeluruh, yang biasanya umumnya bersifat multilateral. Namun, kebiasaan negara-negara pada masa lampau menggunakan istilah treaty untuk perjanjian bilateral. Selanjutnya adalah konvensi. Konvensi adalah bentuk perjanjian internasional yang mengatur hal-hal yang penting dan resmi yang bersifat multilateral. Konvensi bersifat law-making treaty dengan pengertian meletakkan kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional. Selanjutnya adalah persetujuan. Persetujuan adalah bentuk perjanjian internasional yang bersifat bilateral dengan substansi lebih kecil dibandingkan dengan traktat dan konvensi. Bentuk ini secara terbatas juga digunakan pada perjanjian multilateral. Selanjutnya adalah Memorandum of Understanding, di mana perjanjian ini mengatur tentang pelaksanaan teknis operasional suatu perjanjian induk. Perjanjian ini pada umumnya dapat segera berlaku setelah penandatanganan tanpa memerlukan pengesahan. Selanjutnya adalah pengaturan. Pengaturan adalah bentuk lain dari suatu perjanjian yang digunakan sebagai pelaksana teknis dari suatu perjanjian yang telah ada. Selanjutnya adalah pertukaran nota atau exchange of note. Pertukaran nota adalah suatu pertukaran penyampaian atau pemberitahuan resmi masing-masing pemerintah negara yang telah disetujui bersama terkait dengan suatu masalah tertentu. Selanjutnya adalah modus vivendi, di mana biasanya digunakan sebagai instrumen kesepakatan yang bersifat sementara atau informal. Pada umumnya, pihak-pihak yang bersangkutan akan menindaklanjuti dengan membuat perjanjian yang bersifat lebih formal dan permanen. Nah, itu tadi adalah bentuk-bentuk perjanjian internasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk negara pada masyarakat hukum internasional. Yang pertama adalah bentuk negara kesatuan. Negara kesatuan bersifat tunggal dan tidak tersusun dari beberapa negara yang memiliki kedaulatan. Dia tidak terbagi dan kewenangannya berada pada pemerintah pusat. Contoh negara kesatuan yaitu adalah negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Selanjutnya adalah negara Filipina, Thailand, Kamboja, dan Jepang. Selanjutnya adalah bentuk negara serikat. Negara serikat adalah negara yang bersusun jamak. Dia tersusun oleh beberapa negara bagian yang masing-masingnya tidak berdaulat. Contoh negara serikat yaitu adalah Amerika Serikat, Selandia Baru, Irlandia, India, Malaysia, dan Australia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bentuk bilateral, multilateral, dan unilateral dalam hukum internasional. Perjanjian internasional adalah sebuah kesepakatan antar negara yang dibuat dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional. Nah, perjanjian ini memiliki beberapa kategori, yaitu yang pertama adalah perjanjian bilateral. Perjanjian bilateral adalah perjanjian yang dibuat oleh dua negara. Contohnya itu adalah perjanjian antara Indonesia dengan Singapura, di mana perjanjian ini berisi tentang penetapan garis batas wilayah laut Indonesia dan Singapura di bagian barat Selat Singapura, di mana perjanjian ini disahkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2010. Yang kedua yaitu adalah perjanjian multilateral. Perjanjian multilateral adalah perjanjian yang dibuat lebih dari dua negara. Contohnya yaitu adalah Konvensi PBB Anti Korupsi yang disahkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.
Selanjutnya adalah unilateral. Unilateral adalah suatu pernyataan yang mengikat yang dibuat atas suatu nama negara yang mengakibatkan hak dan kewajiban hukum berdasarkan hukum internasional. Contohnya yaitu adalah jaminan keamanan bagi negara-negara yang tidak memiliki senjata nuklir. 5 negara pemilik senjata nuklir membuat deklarasi sepihak mengenai kriteria jaminan keamanan bagi negara-negara yang tidak memiliki senjata nuklir. Deklarasi ini dianggap mengikat secara hukum oleh banyak negara anggota PBB. Demikianlah penjelasan saya mengenai materi-materi hukum internasional, di mana tadi ada sumber-sumber hukum internasional, bentuk-bentuk perjanjian internasional, bentuk negara dalam masyarakat internasional, dan bentuk bilateral, multilateral, dan unilateral dalam hukum internasional. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.